Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cica Nurlaila. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kesejahteraan pegawai. Sebelum masuk ke pemaparannya, terdapat 4 bagian yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang ke satu itu ada pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga ada jenis, dan yang keempat itu ada kesimpulan. Masuk pada pemaparan yang pertama itu ada pengertian kesejahteraan pegawai. Dalam usaha mempertahankan dan memelihara sikap karyawan terhadap pekerjaan dan lingkungan pekerjaannya, mereka itu perlu diberi motivasi agar memiliki semangat kerja yang tinggi dan mau bekerja terus pada perusahaan kita. Salah satu cara perusahaan memotivasi pegawai adalah dengan cara mengefektifkan pemberian kesejahteraan pegawai. Menurut Hasibuan sendiri, kesejahteraan pegawai itu adalah balas jasa pelengkap baik secara material maupun non-material yang diberikan berdasarkan kebijakan. Lanjut ke yang nomor 2 itu ada tujuan kesejahteraan. Di sini saya hanya menuliskan 3 dari banyaknya tujuan program kesejahteraan pegawai. Di antaranya 1, meningkatkan kesetiaan dan ketertarikan pegawai terhadap perusahaan. Yang kedua, memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas pegawai. Dan yang ketiga itu ada membantu melancarkan pelaksanaan untuk mencapai tujuan. Dengan tercapainya berbagai tujuan ini, perusahaan juga akan mendapatkan sebuah feedback dari pegawai berupa kinerja mereka yang semakin hari semakin baik, dan itu berasal dari pegawai yang merasa senang, aman, dan nyaman dengan adanya program kesejahteraan ini. Yang ketiga itu ada jenis kesejahteraan. Secara garis besar, kesejahteraan itu terbagi menjadi 2, yaitu yang langsung dan tidak langsung. Bentuk kesejahteraan langsung meliputi gaji, upah insentif, dan bonus. Gaji itu balas jasa yang dibayar secara periodik pada pegawai tetap. Nah, sedangkan upah insentif dan bonus ini cukup memiliki kesamaan karena sama-sama bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan semangat kerja. Bentuk kesejahteraan yang kedua itu ada kesejahteraan tidak langsung, yang sama juga terdapat 3 poin. Yang pertama, time of benefit atau pembayaran terhadap karyawan berupa gaji meskipun dalam keadaan tidak masuk. Kedua, jaminan atau perlindungan ekonomis terhadap bahaya, bisa berupa berbagai jaminan serta tunjangan. Dan yang ketiga itu ada program pelayanan, contohnya seperti rekreasi, kafetaria, perumahan, beasiswa pendidikan, fasilitas pembelian, dan lain sebagainya. Namun, kembali lagi ke perusahaan masing-masing, pemberian kesejahteraan khususnya yang tidak langsung ini diberikan sesuai dengan kemampuan perusahaan dan dilihat dari segi kualitas pegawai juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah suatu upaya perusahaan untuk meningkatkan semangat kerja, kinerja, disiplin, loyalitas pegawai terhadap perusahaan dengan cara memenuhi kebutuhan pegawai itu sendiri, seperti berupa gaji, upah, bonus, berbagai tunjangan, dan lain sebagainya, sesuai dengan kemampuan perusahaan, sehingga dapat membuat pegawai merasa senang, aman, nyaman bekerja di perusahaan. Perlu diingat pula, keberhasilan suatu kegiatan dalam berorganisasi atau di sebuah perusahaan itu adalah merupakan hasil dari pemberian kesejahteraan. Karena itu, pemberian kesejahteraan itu sangat penting guna terselenggaranya kegiatan tersebut. Dicukupkan sekian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih dan maaf bila terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.